makan ya, makan di warung ya, terus biasanya kalian itu dimakan di tempat itu enak, terus dibawa pulang itu hanya biasa saja atau malah hambar atau basi, berarti di tempat warung makan itu ada pelarisnya, ada penunggunya. Biasanya ya di belakang, di tempat dekat cuci piring, biasanya pokoknya di tempat yang gelap tidak ada lampunya, atau enggak dia di tengah seperti itu, atau nongkrong di atas gerobak, atau pokoknya dia itu memantau ya, kalau misalnya makan di situ tuh, kalau tidak apa namanya, kelihatannya enak, tapi kalau dibungkus itu biasa atau hambar bahkan basi. Nah itu biasanya eh, penunggunya itu ada di belakang tempat cuci piring, atau pokoknya tempatnya gelap, tempatnya itu tidak apa namanya, tidak membuat kita itu tenang. Biasanya kalau kita ke belakang itu sedikit merinding biasanya, atau kalau tidak lembab tempatnya seperti itu biasanya ada di belakang. Ya tergantung kiosnya ya, tergantung warungnya ya, seperti itu. Terus kadang itu ya, kalau misalnya makan soto ya, itu kalau misalnya kalian itu makan di sana itu biasanya enak soto. Nah kadang kalau kalian bungkus itu kadang apa namanya, tersisip makhluk, hewan-hewan kecil seperti lalat, seperti kecoa, pokoknya seperti binatang-binatang yang kecil yang jorok. Biasanya itu berarti ada pelarisnya. Kalau misalnya kalian bawa pulang bungkus itu, kadang di kuahnya itu ada tersisip, biasanya kalau nggak lalat ya kecoa atau segala macam. Yang paling parah ya kecoa ya berarti. Seperti itu. Terus kalau misalnya minuman juga ya, minuman juga itu biasanya ada, pokoknya ada serangga, biasanya serangga yang masuk di es teh atau es jeruk segala macam. Nah itu sudah, pokoknya diminum itu nanti akan sakit perut seperti itu. Makanya kalau makan di luar ya, kalau misalnya orang itu peka ya, ketika duduk terus tiba-tiba itu kita menoleh ke belakang ya, atau istilahnya kepo, ingin tahu ya, untuk apa namanya, mencuci piringnya ya, atau pokoknya daerah-daerah yang sedikit singup, sedikit apa ya, lembab. Nah terus kita itu biasanya itu disuruh menoleh ke belakang, atau feeling kita untuk ke belakang. Nah itu biasanya ada sesuatu hal di situ yang mereka sembunyikan, ya pelarisnya ya segala macam seperti itu. Terus kalau pokoknya semuanya itu ya, bukan bukan terus setiap pedagang itu memakai pelaris itu, tidak ya. Jadi biasanya ya kalau rame 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 sekali, rame banget kalau itu warung buka ya, tapi kalau sepi ya memang sepi sekali ya, seperti itu. Ya nggak cuma penjual sate, penjual soto, bahkan yang lainnya juga seperti itu. Itu biasanya kalau benar-benar rame ya, itu ramenya itu harusnya normal, tidak sampai ya, tidak seperti biasanya, pokoknya seperti itu. Biasanya ya dia itu ini nongkrong, entah itu di atas gerobaknya atau di belakang, berdiri seperti itu memantau ini pembelinya. Jadi pembelinya itu dilihat satu persatu, kayak dia itu menghipnotis ya, supaya makanannya itu enak, seperti itu. Terus biasanya ya ketika orang itu apa namanya, terjebak, terus dia itu nanti akan ketagihan biasanya, kalau nggak ke warung situ tidak mau. Pokoknya misalnya saja ada
tiga warung soto ya, atau tiga tiga warung sate ya. Terus maunya ya di tempat itu saja, tidak mau berpindah-pindah. Nah, berarti ada sesuatu di warung itu. Kan satu kota itu tidak hanya satu tempat saja biasanya, warung soto, warung sate ya. Nah, kalau dan pasti yang enak itu nggak cuma satu saja, pasti ada dua tiga tempat, bahkan 4 atau 5 tempat ya, tidak harus satu tempat saja sebenarnya. Tapi dia ketagihan biasanya, kalau nggak di tempat itu nggak mau, seperti itu. Kayak ke tempat lain itu tidak mau, ogah-ogahan seperti itu. Nah, itu harap di apa namanya, dilihat lagi apakah kalian itu sudah tersihir atau pokoknya dengan makanan mereka yang disajikan seperti itu. Pokoknya ada yang berbeda. Kalau nggak makan di situ kayak kayak kurang, kayak nggak, kita tidak mau seperti itu. Padahal kan itu kan satu kota itu biasanya kan makanan sate, soto segala macam kan banyak ya. Beberapa tempat ya, tidak hanya satu tempat saja. Seperti itu. Coba kalian, kalau kalian itu sudah di satu tempat terus pindah ke tempat lain, itu apakah apa namanya, pelarisnya itu akan pindah atau tidak, itu kalian harus coba ya, seperti itu. Terus kadang kalau misalnya dibungkus ya, atau misalnya sate atau soto ya biasanya ya, itu kacangnya, bumbu kacang atau kecapnya ya, yang sate itu agak sedikit bau, ada sedikit basi-basinya. Padahal dagingnya itu juga sama. Kadang daging daging ayam atau daging sapi atau daging, pokoknya satean ya, itu pasti ada yang busuk ketika dibawa pulang. Kalau sudah dagingnya ada yang busuk, itu biasanya ada pelarisnya. Terus di kacangnya, di kecapnya itu ada sedikit ulet, biasanya ada ulet-uletnya, pokoknya kayak kayak ular-ular, pokoknya seperti apa ya namanya, set, nah kecil-kecil itu. Nah, itu sudah berarti ada pelarisnya, seperti itu. Terus kalau soto itu biasanya di kuahnya sama di daging ayamnya atau daging, pokoknya soto daging atau soto ayam itu di lauknya biasanya itu ada agak sedikit ya, bau bau apa namanya, kecing itu loh, bau sedikit, bau tengek, biasanya seperti itu kalau dibawa pulang ya. Bahkan kuahnya itu sedikit apa ya, asam biasanya, tidak segar lagi, seperti itu. Makanya ketika makan di tempat situ ya, kalau misalnya sudah tahu, kalau orang yang peka itu baru sekali itu, misalnya sudah tahu, besoknya lah nggak bakalan ke tempat itu lagi. Tapi masalahnya kalau orang itu tidak tahu ya, malah apa namanya, memakannya senang-senang saja ya, yang bahaya di situ, yang gawatnya di situ, seperti itu. Ya kadang memang dari segi makanannya ya, makanan itu kan ya kan, mereka kan tidak setiap hari itu laku ya, setiap hari itu laris ya, makanya mereka itu cari penglaris, biasanya cari pelarisnya. Terus biasanya ya di gerobaknya itu ada gantungan plastiknya ya, air plastiknya atau segala macam. Nah, itu ya salah satunya sebenarnya. Alasannya untuk mengusir nyamuk ya biasanya. Tapi ya itu bentuk, ya bentuk, salah satu bentuk syaratnya seperti itu. Karena kan ada warung yang seperti itu, tidak semua warung ya, tapi memang ada.
pokoknya ketika ada penglarisnya itu berbeda rasanya. Seolah-olah kita itu ketika makan itu sangat enak sekali di tempatnya, tapi ketika kita itu misalnya saja ya, membawa pulang gorengannya atau tempe, mendoan atau tahu, terus misalnya sotonya juga, itu berbeda. Sampai di rumah itu rasanya berbeda, biasanya seperti itu, tidak seenak saat kita makan di tempat, biasanya seperti itu. Nasi pecel juga kadang juga ada, tidak menutup kemungkinan ya, semua hampir semua ya, tapi memang ya tidak semuanya seperti itu. Harap berhati-hati. Makanya ketika membeli itu ya kalian harus melihat sosok penjualnya itu. Penjualnya itu ciri-cirinya bagaimana? Apakah dia itu akan merespon dengan tempo suara atau hanya datar, itu juga mempengaruhi ketika membeli di warung itu, di tempat itu, di kios biasanya seperti itu. Makanya kan harus kita itu teliti ya, makanya berdoa itu penting sekali. Ketika kita sebelum makan itu berdoa ya, walaupun kita tidak sengaja ya mampir di warung atau di tempat makan ya, terus tiba-tiba kita berdoa ya, kita tidak jadi sakit perut ya, tapi untuk hari berikutnya kita tidak akan ke situ lagi karena kita sudah tahu ya, seperti itu. Ya mungkin ketika kalian sudah selesai makan atau di jalan ya, itu biasanya ada orang cerita atau ada yang mengabari, kok makan di warung itu memangnya di situ mbaknya atau masnya tidak tahu ya kalau ada pelaris. Biasanya seperti itu ya, kalau habis makan di warung itu ya, itu biasanya akan diberitahu oleh orang lain yang mungkin tidak kita kenal, atau mungkin teman kita atau sahabat kita, biasanya seperti itu. Ya karena memang ya dunia seperti itu tuh memang ada ya, mereka kan juga butuh laku ya, barang dagangannya, barang apa yang mereka masak. Terus di warteg juga itu juga ada, tidak ya, memang tidak semuanya di warteg itu juga ada, karena kan warteg itu kan bermacam-macam makanan ya, bermacam-macam variasi. Kadang 2 hari diangetin atau dipanasin ulang ya, karena tidak laku ya, seperti itu. Ya harap berhati-hati, tidak menutup kemungkinan makanan yang murah-murah seperti itu juga ada pengarisnya juga. Seperti itu. Tapi yang aku sering jumpa itu kalau tidak sate ya soto biasanya. Ya karena memang paling aku suka itu makanan berkuah sama ada kacang sama kecap biasanya. Seperti itu. Terus biasanya ya kalau tidak cocok ya persyaratannya antara penjual sama penglarisnya itu ya, syaratnya tidak cocok, itu biasanya karyawan di dalam warung makan atau di resto itu dia akan mengundurkan diri ya, karena memang tidak cocok suasananya. Itu karyawan di warung makan atau di rumah-rumah makan, misalnya syarat penglarisnya itu tidak terpenuhi, itu bisa membuat karyawannya yang bekerja di situ itu pada pergi, pada mengundurkan diri, pada resign seperti itu, dan bisa berakibat penumbalan. Biasanya ada yang ditumbalkan, ada yang harus ditumbalkan, seperti itu. Kalau rumah makannya itu sudah besar, biasanya seperti itu. Ya karena memang semuanya kan sudah terikat ya dengan pengarisan itu ya. Bahayanya kan di situ.
Terus kadang ada karyawan yang tiba-tiba tidak ada atau hilang ya, berarti ya sudah ditumbalkan ya, seperti itu.